Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas F akan membahas soal pada chapter 21 mengenai accounting for leases. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya adalah Alia Puspita dengan NPM akhir 162. Kemudian ada rekan saya Catur Khaila dengan NPM akhir 268. Kemudian ada Himalia Azahra NPM 314 dan Maesa Lutfia NPM 341. Baik, di sini saya akan membahas dari soal 21.3 yang dimana A ada jurnal review pembayaran bulanan sebesar 200 euro selama 50 bulan dengan nominal yang didebit 8,873 dolar dan pada nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo 1 selama 50 periode sebesar 0,5% dengan jumlah kredit 8,873 dolar. Dan yang B adapun aset hak pakai pada kewajiban sewa yang dimana debitnya 8873 dengan kredit 8873. Dan yang C kewajiban sewa pada kas yang dimana debitnya ada nominal 200 dan kreditnya 200. Kemudian yang D kewajiban sewa beban bunga pada kas yang dimana kewajiban sewa nominalnya di debit yaitu 157 dengan beban bunga 43, yang di kreditnya ada kas yang dimana jumlah dari kewajiban sewa dan beban bunga yaitu 200. Dan yang E merupakan ada jurnal beban amortisasi pada aset raw yang dimana pada debit merupakan amortisasi dengan jumlah 177, pada aset raw yaitu pada kredit 177. Dan yang F PV pembayaran bulanan sebesar 200 euro selama 50 bulan dengan nominal 8873 dan PV dari nilai sisa terjamnya mungkin terutang ada 530 dengan pembayaran sewa nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo sebesar 1 untuk 50 periode pada 0,5% yaitu dengan nominal 9.403. Baik, perkenalkan saya adalah Alia Puspita dengan NPM akhir 162. Di sini saya akan membahas soal E214 bagian A dan B. Yang pertama yaitu bagian A. Siapkan jurnal entry pada buku menyewa untuk mencerminkan penandatanganan perjanjian sewa dan untuk mencatat pembayaran dan pengeluaran yang terkait dengan sewa ini untuk tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Tahun fiskal Stora Enso berakhir pada tanggal 31 Desember. Jadi yang pertama yaitu kita akan mengakui aset hak guna dan kewajiban sewa pada 31 Desember 2021. Nah, untuk menghitung kewajiban sewa awal, kita gunakan anuitas biasa pada tingkat bunga 8% selama 10 tahun. Dan nilai sekarang dari pembayaran sewa tahunan sebesar 71.830 dengan tingkat bunga 8%. Kemudian kita akan mendapatkan jumlah sekitar 520.544. Kemudian di sini ada kemungkinan nilai sisa sebesar 3.000. Nah, kemudian present value sebesar 0,46319. Kemudian 3.000 ini dikali dengan present value sebesar 0,46319, kemudian didapatkan hasil sebesar 1.389,57. Kemudian kita akan mendapatkan nilai aset hak guna dan kewajiban sewa sebesar 521.933. Kemudian jurnalnya adalah jurnal pada tahun 2021 adalah aset hak pakai pada kewajiban sewa sebesar 521.934. Kemudian ada lagi jurnal yaitu kewajiban sewa pada kas sebesar 71.830. Kemudian untuk tahun 2022 dan tahun 2023 di sini terdapat tabel jadwal amortisasi sewa dari Stora Enso dengan pembayaran sewa tahunan sebesar 71.830, kemudian bunga 5%, kemudian ada pengurang kewajiban sewa dan kewajiban sewa awal dengan nilai 521.934. Kemudian di sini kita akan mendapatkan jurnal pada tahun 2022
yaitu beban penyusutan pada aset hak pakai senilai 52.193. Ini didapat dari 521.934 dibagi dengan 10 tahun. Kemudian jurnal yang kedua yaitu kewajiban sewa senilai 35.822. Kemudian ada beban bunga senilai 36.008 pada kas senilai 71.830. Kemudian untuk jurnal pada tahun 2023 yaitu beban penyusutan pada aset hak pakai senilai 52.193,4. Kemudian ada kewajiban sewa senilai 38.687, beban bunga 33.143 pada kas senilai 71.830. Kemudian untuk bagian B yaitu gunakan fakta yang sama seperti di atas, kecuali bahwa Stora Enso mengeluarkan biaya hukum sebesar 5.000 yang timbul dari pelaksanaan sewa dan menerima insentif sewa sebesar 1.000 dari Sheffield untuk menandatangani sewa. Bagaimana pengukuran awal kewajiban sewa dan aset hak guna akan terpengaruh dalam situasi ini? Jadi untuk biaya hukum sebesar 5.000 ini akan meningkatkan nilai awal aset hak pakai. Kemudian insentif sewa sebesar 1.000 ini akan mengurangi nilai awal aset hak pakai. Jadi perhitungan untuk aset hak pakai baru adalah sebesar 521.934 ditambah dengan 5.000 dikurangi dengan 1.000. Kemudian hasilnya adalah 525.934. Kemudian kita akan mendapatkan jurnal aset hak pakai senilai 525.934 pada kewajiban sewa sebesar 521.934 dan kas sebesar 4.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Himalia Zara Cariti NPM belakang 314 akan menjawab soal E214 dengan nomor C dan D. Nah, di sini cara yang C ini sama kayak yang nomor A, tetapi ada sedikit perbedaan. Nah, di sini kita menghitung annual payment-nya. Itu yang annual payment-nya kan nilai normalnya kan 71.830. Tapi di sini ada penambahan insurance payment senilai 5.000. Maka 71.830 ditambah dengan 5.000 sama dengan 76.830. Nah, di sini selanjutnya menghitung PV dengan N10, I-nya 8%. Itu senilai 7,246887911. Nah, liabilitas sewa yang dikapitalisasi ini itu nilai dari annual payment dan PV, annual payment-nya dikalikan dengan PV. Maka 76.830 dikali dengan 7,24 sekian sama dengan 556.778. Lalu nilai sekarang dari pembayaran tahunan dikurangi dengan nilai residu sama dengan 556.778.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tabel. Di sini ada pembayaran yang senilai 76.830, ada biaya pelaksana yang senilai 5.000, ada bunga 8%, penurunan liabilitas sewa, dan liabilitas sewa. Nah, di sini untuk menghitung penurunan liabilitas sewa itu dengan cara pembayaran dikurangi dengan biaya pelaksana dan dikurangi bunga 8%. Nah, di sini pada tanggal 12 Desember 2021 itu 76.830 dikurangi dengan 5.000 dikurangi bunga 8% yang senilai 0 sama dengan 71.830.
Nah, untuk menghitung liabilitas sewa itu liabilitas sewa di awal perhitungan dikurangi dengan penurunan liabilitas sewa yang 71830. Jadi nilai 484.948. Nah, untuk menghitung bunga 8% di tanggal 12 Desember 2022 itu dengan cara eh, liabilitas sewa yang senilai 484.948 ini dikalikan 8%. Jadi hasilnya 38.796. Nah, untuk perhitungan sampai tahun 2023 itu selanjutnya sama. Untuk pembayaran dan biaya pelaksananya ini tetap. Nah, untuk perhitungan penurunan liabilitas sewa di tanggal 12 Desember tahun 22 sama 23 ini juga sama, yaitu pembayaran dikurangi biaya pelaksana dikurangi dengan bunga 8%. Lalu untuk jurnal di tanggal 31 Desember 2021 yaitu peralatan yang disewakan dengan sewa pembiayaan di debit yang senilai 556.778 dan liabilitas sewa di kredit dengan nilai 556.778. Lalu ada pula liabilitas sewa. Di sini liabilitas sewanya itu berkurang, yaitu senilai 71.830, dan juga ada beban asuransi yang senilai 5.000. Maka kasnya berkurang di kredit jadi senilai 76.830. Lalu ada juga penambahan beban bunga dan pengurangan utang bunga yang senilai 38.796. Karena kan perjanjian sewanya itu kan selama 10 tahun. Maka di tabelnya ini kita menambahkan tanggalnya itu sampai 10 tahun ke depan. Jadi sampai berarti dari 1 Januari 24 sampai 1 September 24. Ya di sini untuk biaya pelaksananya itu dari awal tahun 24 sampai 1 September 24 itu bertambah satu angka yang berurutan. Jadi 1 Januari 24 itu 5.001, 1 Februari 24 5.002, dan seterusnya sampai 1 September 2024 itu senilai 5.009. Nah, untuk perhitungan bunga 8%, penurunan liabilitas sewa, dan liabilitas sewanya sendiri ini sama tetap. Nah, bedanya itu di 1 September, di tanggal 1 September 2024, yaitu pembayarannya yang dihitung dari liabilitas sewa di tanggal 1 di tanggal 1 Agustus 24 yang senilai 6.441 ditambahkan dengan biaya pelaksana di tanggal 1 September 24 senilai 5.009 dan tambah lagi dengan bunga 8% di tanggal 1 September 24 yang senilai 515. Maka total pembayaran 1 Septembernya itu 11.965. Lalu di sini untuk jurnal 2002-nya yaitu liabilitas sewa yang senilai 33.034 yang berkurang dan ada di debit. Lalu ada utang bunga yang berkurang yang ada di debit senilai 38.796. Ada beban asuransi yang bertambah
senilai 5.000 dan kas yang berkurang senilai 76.830. Lalu ada beban penyusutan sewa pembiayaan yang bertambah dan akumulasi penyusutan sewa pembiayaan juga yang bertambah yang senilai 555.678. Nah, eh, nilai ini tuh dari mana? Yaitu dari liabilitas sewa yang dikapitalisasi ini yang senilai 556.778 yang dibagikan dengan 10 tahun. Jadi senilainya 55.678. Lalu ada beban bunga yang bertambah dan utang bunga yang berkurang. Maksudnya yang bertambah yang senilai 36.153. Lalu untuk jurnal 31 Desember 2023 yaitu liabilitas sewa yang berkurang, utang bunga juga yang berkurang, dan penambahan beban asuransi. Nah, di sini liabilitas sewanya itu senilai 35.676, utang bunganya senilai 36.153, dan beban asuransinya senilai 5.000. Dan kasnya yang berkurang senilai 76.830. Dan jurnal selanjutnya yaitu beban penyusutan sewa pembiayaan yang bertambah dan akumulasi penyusutan sewa pembiayaan yang bertambah juga yang senilai 55.678. Nah, ini sama kayak eh, jurnal beban penyusutan dan akumulasi penyusutan sewa pembiayaan di tanggal 31 Desember 2022 yang senilai 55.678. Nah, di sini untuk yang selanjutnya yaitu yang nomor D, itu peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan. Nah, di sini senilai 520,544. Itu dari liabilitas sewa yang dikapitalisasi yang ada pada nomor A. Lalu di sini dikarenakan nilai residunya kan tidak terjamin, maka nilai residunya itu kan 0. Jadi untuk mencari akumulasi penyusutannya yaitu dari peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan itu dikurangi dengan nilai residu yang 0. Jadi sama dengan akumulasinya itu 520,544. Nah, di sini liabilitas sewanya itu kan 0. Itu dari liabilitas sewa yang tanggal 1 September 2024 yang paling akhir. Lalu jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan sewa pembiayaan pada peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan yang senilai 520,544. Nah, kemudian di sini yang A, yaitu jumlah pembayaran sewa tahunan yang diperlukan. Nah, di sini memiliki tingkat pengembalian sebesar 8% dengan fair value-nya sebesar 245.000 pounds. Nah, di sini juga memiliki umur manfaat sepanjang 6 tahun dengan nilai residual yaitu 24.335. Nah, di sini ada nilai wajar saat awal yaitu sebesar 245.000 dan juga nilai residual pada akhir sewa sebesar 15.335. Nah, hal ini didapat dari 24.335 dikali dengan NPV-nya sebesar 0,6 sekian. Nah, di sini ada jumlah pembayaran sewa yaitu 299.665. Nah, hal ini didapat dari 245.000 dikurangi dengan 15.335. Nah, kemudian yang B, kita diminta untuk membuat jadwal amortisasi jangka waktu sewa. Nah, pada tanggal 1 Januari 2019, di sini ada piutang sewa sebesar 245.000. Nah, pada tanggal yang sama juga, pada tanggal 1 Januari 2019, waktunya untuk pembayaran sewa. Nah, di sini ada pembayaran sewa sebesar 46.000 dan juga pemulihan piutangnya 60.000 sehingga piutang sewanya 199.000. Nah, eh, eh, kemudian hal itu didapat dari pokok ditambah dengan bunganya tadi sebesar 8%.
Nah, kemudian di sini pada tanggal 1 Januari 2020 tahun berikutnya pembayaran sewanya 46.000. Kemudian ada tingkat pengembalian sebesar 15.920. Nah, ini didapat dari 8%-nya dari 199.000 tadi. Kemudian ada 30.080 itu dapat dari 46.000 dikurangi dengan 15.000 tadi. Nah, sehingga di situ menyisahkan nilai piutang sewanya sebesar 168.920. Kemudian hal itu dilakukan berulang sampai tahun terakhir, yaitu pada 31 Desember 2024 dengan nilai residual sebesar 24.335. Kemudian dengan total pembayaran sewa sebesar 300.335. Dan juga total tingkat pengembalian sebesar 55.335 dan pemulihan piutang sebesar 245.000. Kemudian pada C kita diminta untuk membuat jurnal entry untuk mencatat pembayaran untuk mencatat perjanjian sewa dan juga pembayaran sewa yang dilakukan pada tahun 2022 dan juga 2023. Nah, di sini untuk mencatat perjanjian sewanya pada tanggal 1 Januari 2019 ada risk receivable atau sewa atau piutang sewa sebesar 245.000 pada sales revenue sebesar 229.665. Nah, ini didapat dari 245.000 dikurangi 15.335. Kemudian selanjutnya ada COGS-nya sebesar 229.666 pada 65 pada inventory sebesar 245.000. Kemudian selanjutnya itu mencatat pembayaran sewa. Yang pertama dilakukan pada 30 Desember tahun 2002 dengan jurnal yaitu cash pada receivable dan juga interest revenue. Cash-nya sebesar 46.000, interest receivable-nya sebesar 37.000 sekian dan juga interest revenue sebesar 6.000 sekian. Nah, hal ini bisa dilihat dari tabel yang B. Kemudian yang C ada cash sebesar 46.000 dan list receivable-nya sebesar 40.924, kemudian interest revenue-nya sebesar 5.076. Nah, hal ini juga terdapat pada tabel B tadi.